jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai etika dalam sholat. Simak baik-baik ya. Adik-adik, tahu nggak sih apa etika dalam sholat itu? Etika dalam sholat adalah kebiasaan yang baik dalam melaksanakan sholat. Masih bingung ya? Yuk kita langsung tengok apa aja sih etika dalam sholat itu. Yang pertama, setelah wudhu, masuklah ke tempat sholat dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Sebelum sholat, biasakanlah berwudhu dengan tertib dulu ya adik-adik, supaya sholat kita khusyuk dan sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, setelah berwudhu dengan tertib, tidak boleh lari ya. Coba deh perhatikan mana yang benar menurut adik-adik. Ya, betul. Berjalan dengan tenang menuju tempat sholat. Ada hadisnya loh adik-adik. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, kami pernah tertinggal dari Rasulullah dalam suatu safar. Kami lalu menyusul beliau dan ketinggalan sholat, yaitu sholat asar. Kami berwudu sampai bagian kaki hanya diusap. Lalu beliau memanggil dengan suara keras dan berkata, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Beliau menyebut 2 atau 3 kali. Beliau juga bersabda, jika kalian mendengar iqomat, maka berjalanlah menuju sholat. Namun bersikap tenang dan khusyuklah. Gerakan imam yang kalian dapati, ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, sempurnakanlah. Yang kedua, sambil menunggu sholat, renungkan semua amal baik dan mohon ampun untuk segala dosa. Adik-adik yang soleh dan solehah, matikan handphonenya ya ketika kalian menunggu sholat. Banyak berzikir dan berdoa. Ayo, siapa yang masih suka main atau ngobrol ketika menunggu sholat? Apalagi suka main perang-perangan pakai sarung. Jangan ya. Banyak berzikir membuat hati kita menjadi tenang loh adik-adik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqomah tidak akan pernah ditolak. Karena itu berdoalah. Nah, etika yang ketiga, buang hajat terlebih dahulu sebelum sholat agar sholat kita khusyuk. Ketika sholat dimulai, adik-adik fokus ya sholatnya. Bila perut kita sakit atau ingin buang hajat, jangan ditahan ya. Rasanya sakit dan tidak nyaman loh seperti kakak ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan hal ini. Beliau bersabda, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan 2 hadas. Poin keempat, pastikan shaf lurus saat sholat berjamaah dan hendaknya kita merapatkan bahu hingga tidak ada celah. Perhatikan shaf kita ya adik-adik, samakan dengan sebelah kita, rapat dan lurus, jangan renggang atau bengkok seperti ini ya. Shaf yang bengkok menandakan hati kita pun bengkok. Gak mau kan hati kita bengkok? Nah, meluruskannya dengan merapatkan bahu dan tumit kita ya adik-adik. Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan sholat.
Nah, yang kelima nih adik-adik, penuhilah tempat kosong di saf depan. Kalau adik-adik menemukan saf depan masih kosong seperti ini ketika sholat berjamaah, adik-adik maju ya, jangan sendirian di belakang loh. Saf yang paling besar pahalanya ada di saf yang paling depan. Rapatkan barisan agar setan tidak bisa mengganggu sholat kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah barisan terdepan, kemudian yang berikutnya, hendaknya yang kurang adanya di barisan terakhir. Etika yang keenam, berniat dalam hati sebelum melaksanakan sholat dan jangan buat kegaduhan. Adik-adik masih ingat kan bacaan niat sholat? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Amalan yang kita lakukan tergantung niat kita loh adik-adik. Kalau kita mau sholat, niatnya ke masjid bukan untuk main bersama teman ya. Jangan lupa baca niat sholat agar perhatian kita tertuju kepada Allah. Tapi bacanya di dalam hati saja ya. Jangan gaduh apalagi sampai mengganggu yang lain. Nah, jangan juga adik-adik membuat keributan yang mengganggu orang yang sedang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Beliau juga bersabda, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran atau dalam sholatnya. Yang ketujuh, dirikan sholat dengan tenang, anggun, sabar, dan jangan tergesa-gesa. Adik-adik, kalau sholat jangan seperti orang ketinggalan kereta ya, apalagi seperti ayam yang mematuk-matuk makanan. Sholat itu harus dilakukan dengan tumak ninah, bukan dengan tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan membuat hati kita tidak tenang loh. Sholatlah dengan penuh hikmat, tidak tergesa-gesa, sabar hingga sholat selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hendak dilaksanakan sholat berjamaah, maka jangan tergesa-gesa, tapi lakukanlah dengan tenang. Jika kalian mendapatkan sholat berjamaah, maka sholatlah, dan bila ketinggalan, maka sempurnakanlah rakaatnya. Yang kedelapan, membaca bacaan sholat dengan penuh perhatian. Perhatikan yang diucapkan dan jangan menerawang. Adik-adik sudah hafal bacaan dan doa sholat kan? Pintar. Harus hafal ya dan ucapkan dengan tenang, penuh perhatian agar pikiran kita nggak kemana-mana. Jangan seperti kakak ini, lagi mikirin apa sih kak? Adik-adik perlu meresapi bacaan sholat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pencuri paling jahat adalah pencuri sholat. Abu Qatadah bertanya, ya Rasul, bagaimana seseorang mencuri sholatnya? Rasul menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Yang kesembilan, selama sholat dilarang melihat kesana kemari, menunjuk, berbicara, atau melakukan gerakan yang tidak perlu. Pusatkan pandangan kita ke sejadah saat sholat ya. Jangan lirik kanan, lirik kiri. Apalagi menyenggol teman yang ada di sebelahnya. Nanti sholat kita batal loh. Tidak berbicara juga. Apalagi mengobrol dengan teman sebelah kita. Jangan ya adik-adik, karena kita sedang berdoa kepada Allah dan memujinya.
Selain mengganggu yang lain, sholat kita pun tidak akan ada berkahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai menoleh ketika sholat, itu adalah colekan setan mencolek sholatnya seorang hamba. Nah, yang ke-10 nih adik-adik, jangan bersandar ketika sholat dan jangan bertumpu pada satu kaki. Siapa yang suka bersandar waktu sholat? Ayo, jangan dilakukan lagi ya. Sholat itu harus dilakukan dengan sempurna. Namanya juga mendirikan sholat. Sholat yang dilakukan dengan bersandar menimbulkan kemalasan loh adik-adik. Jangan juga bertumpu pada satu kaki. Masih ada nggak yang begitu? Adik-adik mau sholat atau mau belajar kungfu sih? Sikap sholat harusnya sempurna, kecuali kalau adik-adik dalam keadaan sakit ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sholat dengan berdiri adalah yang paling baik. Orang yang sholat dengan duduk, pahalanya separuh dari yang berdiri. Orang yang sholat sambil berbaring, pahalanya separuh dari yang duduk. Poin yang ke-11, kerjakan sholat dengan semangat dan antusias. Jangan terbebani dan terpaksa. Hehehe, masih ada yang suka garuk-garuk ketika sholat? Goyang kanan, goyang kiri, bertumpu pada satu kaki, bahkan berbicara dengan teman? Gak ada kan ya? Kakak yakin adik-adik semua tidak seperti itu. Sholat itu harus dilakukan dengan penuh semangat. Semangat beribadah, semangat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau adik-adik lemas dan ngantuk, lebih baik tidur dulu deh. Tapi jangan kebablasan juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum muslimin, tidak ada solat bagi mereka yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud. Nah, etika yang ke-12, jangan mendahului imam ketika sedang sholat berjamaah. Adik-adik pernah lihat orang yang mendahului imam gak? Atau malah adik-adik pernah mendahului gerakan imam? Nah, mulai sekarang tinggalkan ya, jangan dilakukan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai makmum yang mendahului imam. Yang kakak ini lakukan jangan ditiru ya. Sebagai makmum kita harus mengikuti gerakan imam, bukan menyelisihnya. Seperti nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia takbir, maka takbirlah, dan apabila ruku, maka rukulah. Apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana lakal hamdu. Dan apabila sujud, maka sujudlah kalian. Etika ke-13, jangan langsung meninggalkan tempat sholat ketika selesai sholat. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk berzikir mengingat Allah. Malah Rasul juga mencontohkan untuk melakukan sholat sunnah pada beberapa sholat fardu seperti zuhur, maghrib, dan isya. Begitu selesai sholat, tetaplah duduk dengan tenang, berzikir, dan membaca doa rohani program. Mau kemana? Takut film Ultraman-nya habis ya? Duh, masih ada adik-adik yang suka begini. Ini merupakan kesempurnaan sholat loh. Adik-adik mau kan sholatnya sempurna? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar di setiap sholat wajib sebanyak 33 kali dan menyempurnakannya, maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Etika yang ke-14, kerjakan sholat tepat pada waktunya. Allahu Akbar, Allah
Masih ada adik-adik yang suka menunda sholat. Azan sudah berkumandang. Ayo ke masjid. Kok malah nerusin mainnya? Jangan ditiru ya adik-adik. Hentikan semua aktivitas kita begitu mendengar suara azan. Siap-siap berwudu dan sholat. Sholat tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Etika sholat yang terakhir nih adik-adik, dengarkan khutbah Jumat dengan penuh perhatian. Hari Jumat adalah hari raya juga loh adik-adik. Adik-adik atfal jangan terlewat untuk sholat Jumat ya. Dan jangan lupa mendengarkan khutbah Jumat. Siapa nih yang suka tidur, ngobrol, atau main-main waktu pemubalik khutbah? Mendengarkan khutbah itu salah satu rukun sholat Jumat loh adik-adik. Seperti sholat, kita juga harus menyimak khutbah dengan seksama agar nasihat yang disampaikan bisa kita fahami dan amalkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memegang kerikil ketika khutbah, maka dia telah melakukan perkara yang sia-sia. Nah adik-adik, itu semua etika ketika melaksanakan sholat yang ada di buku silabus Wakafino. Kira-kira adik-adik sudah melaksanakan semuanya atau belum? Kakak ucapkan mubarak buat adik-adik yang sudah mengamalkannya. Bagi yang belum, jangan berkecil hati ya. Ayo kita sama-sama belajar dan mengamalkannya. Jangan lupa juga untuk membaca buku silabus Wakafino ya adik-adik. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita amalkan. Kakak ucapkan jazakumullah ahsanal jaza buat yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum.